Yang juga jadi sorotan saudara hingga akhir Desember 2025, Kemenkes mencatat 62 kasus superflu yang tersebar di 8 provinsi. Jumlah ini disebut kian menurun dalam 2 bulan terakhir. Menurut Kemenkes, angka penularan tertinggi berada di Jawa Timur, Kalimantan Selatan, dan Jawa Barat, dengan mayoritas kasus terjadi pada perempuan. Superflu memiliki gejala umum seperti flu musiman, yakni demam, batuk, pilek, sakit kepala, dan nyeri tenggorokan. Berdasarkan penilaian WHO dan situasi epidemiologi saat ini, superflu tidak menunjukkan peningkatan keparahan dibanding tipe lainnya. Kemenkes tetap mengimbau masyarakat untuk memperkuat imunisasi, rutin melakukan vaksinasi influenza terutama pada kelompok rentan, menjaga perilaku hidup bersih dan sehat, serta berobat ke fasilitas pelayanan kesehatan jika gejala memburuk lebih dari 3 hari. Tercatat total ada 62 kasus di 8 provinsi. Terbanyaknya ada di Jawa Timur, Kalimantan Selatan, dan juga Jawa Barat. Dan terbanyak ada pada perempuan, yaitu sebanyak 64%, di usia 1 sampai 10 tahun 35%. Poin yang dapat kami berikan adalah pertama, perkuat imunisasi tubuh dengan perilaku hidup bersih dan sehat. Cuci tangan, istirahat cukup, dan juga makan bergizi. Lalu benarkah superflu di Indonesia mulai merebak? Bagaimana penularannya, resiko yang didapat saat terinfeksi, dan cara pencegahannya? Untuk memperbincangkan hal ini, saudara, telah bergabung bersama kami melalui sambungan virtual Ketua Bidang Penyakit Menular Ikatan Dokter Indonesia, Erlina Burhan. Selamat siang, Bu Erlina. Apa kabarnya hari ini? Selamat siang Bella, kabarnya baik. Nah, Bu Erlina, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan superflu atau influenza AH3N2 subclade K, dan mengapa disebut sebagai varian yang lebih mudah menular kalau dibandingkan dengan flu biasa? Oke, jadi kalau di dunia medis kita tidak mengenal tuh istilah superflu ya. Yang kita tahu adalah bahwa ini adalah influenza A dengan strain H3N2. Sementara sebetulnya H3N2 ini bukan penyakit yang baru, tetapi adalah influenza yang memang sudah lama beredar, tetapi memang tidak sebanyak H1N1. H1N1 itu adalah influenza musiman yang lebih banyak ditemukan. Namun, sebagaimana dengan sifat virus, mereka selalu bermutasi. Termasuk virus strain H3N2 ini, sampai terjadi mutasi di subclade K ini. Sehingga barangkali karena terjadi mutasi, tidak mudah dikenali oleh sistem imun, sehingga mudah sekali orang terinfeksi. Biasanya kan kalau ada virus masuk, sistem imun kita baik, itu akan tereliminir itu virusnya ya. Jadi saya kira superflu ini mungkin karena masyarakat yang sepertinya ini di US ya, karena banyak yang terdampak dan juga karena simptom atau gejalanya lebih lama dirasakan dibanding flu H1N1, maka dikatakan superflu. Tapi di dunia medis kita tidak mengenal istilah superflu. Bu Erla, tapi bagaimana perkembangan penyebarannya? Karena kan kalau di Indonesia pertama kali terdeteksi pada Agustus 2025, kemudian kasusnya jadi 62 hingga akhir Desember 2025, Bu. Ya, kalau melihat angka-angka itu sih sebetulnya menurut saya tidak terlihat penyebaran yang luar biasa ya. Karena kasus influenza A sendiri kan ribuan jumlahnya. Dan ini hanya 62 dari ribuan tersebut. Jadi mungkin sisanya ada H1N1 dan yang lain-lain begitu ya. Jadi kalau melihat angka Indonesia sepertinya tidak terjadi penyebaran yang luar biasa. Tapi kalau kita lihat angka di US, itu terjadi peningkatan kasus influenza di mana-mana dan juga banyak yang dirawat, makanya mereka mengatakan ini superflu. Tapi kalau di Indonesia kan seperti yang disampaikan oleh kementerian kan hanya 62, mungkin sekarang sudah di atas 88 begitu ya. Tapi tentu saja kalau surveillance kita baik, mungkin kita akan ketemu lebih banyak lagi. Bu Erlina, lalu sebenarnya apa sih faktor yang menyebabkan penyebarannya jadi lebih tinggi, terutama kan kalau di Indonesia ada 8 provinsi, tadi sempat disebut ada mungkin Jawa Barat dan juga Jawa Timur, kan di US juga sampai ribuan. Nah, sebenarnya faktor penyebabnya penyebaran ini seperti apa supaya provinsi lain di Indonesia juga tidak ikut ketularan seperti itu?
Ya, karena ini adalah termasuk, flu musiman, jadi memang, berkembang biaknya di musim dingin. Nah, kalau untuk Indonesia kan musim dinginnya, Desemberan inilah ya, kalau di luar kan 4 bulan, winter begitu ya. Kalau kita kan yang dingin dan hujan kan sekarang nih, Desember ya, mungkin sampai Januari begitu. Tetapi sebetulnya kalaupun virus itu banyak beredar, kalau sistem imunitas kita cukup kuat, maka biasanya kita nggak sakit. Nah, oleh sebab itu pencegahan yang mesti kita lakukan adalah meningkatkan sistem imun. Dan ini mudah sekali, yaitu dengan istirahat yang cukup. Jadi jangan habis bekerja masih begadang, nggak langsung pulang, atau masih main-main begitu ya. Jadi bekerja dan istirahat itu harus seimbang. Istirahatnya cukup, kemudian juga makan makanan dengan nutrisi yang seimbang ya, ya bergizi atau seimbang lah kalau begitu ya. Dan juga saya kira olahraga yang rutin juga akan memperbaiki sistem imun. Dan satu lagi saya ingin menyampaikan, jangan stres berkepanjangan. Karena apa? Karena kalau stres berkepanjangan, maka sistem imun kita akan turun. Jadi harus pintar-pintar mengelola stres. Dan jangan merokok juga. Karena merokok menurunkan kemampuan tubuh untuk mengusir benda-benda asing yang masuk, termasuk virus dan bakteri. Jadi Bella cukup istirahat ya. Dan Ya saya memang juga ini ingin agak sulit nih Bu kalau untuk para pekerja apalagi di daerah di kota besar gitu ya. Tadi katanya jangan stres tuh yang paling sulit tuh, jangan stres. Kalau merokok mungkin sudah bisa dikurangin oleh beberapa orang. Tapi kalau stres ini loh Bu, apakah misalnya para pekerja sudah mulai ikut vaksinasi influenza, apakah juga itu bisa membantu untuk meningkatkan daya tahan tubuh? Ya, secara umum kan vaksin influenza itu memang punya efektivitas yang bagus untuk mencegah seseorang terserang influenza. Jadi hingga saat ini kita masih menganjurkan masyarakat yang berisiko untuk menjalani vaksinasi influenza, yaitu anak bayi dan anak kecil ya di bawah 5 tahun, dan juga eh, orang tua ya yang memang sistem imunnya turun begitu ya, atau juga orang-orang dengan komorbid. Jadi sejauh ini masih bermanfaat vaksin influenza, termasuk untuk H3N2 dengan mutasi di subclade K ini. Mhm. Tadi gaya hidup sehat, jaga pola makan, juga jangan merokok, tidak stres terutama, dan juga jangan lupa vaksin untuk orang-orang atau pihak-pihak yang rentan terhadap virus ini. Terima kasih perbincangannya siang hari ini Bu Erlina Burhan, Ketua Bidang Penyakit Menular Ikatan Dokter Indonesia. Selamat bertugas dan beraktivitas kembali. Salam sehat Ibu. Terima kasih Bella, jaga kesehatan ya. Terima kasih Ibu.